Kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris jenis implikasi. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal jenis kecuali atau exception. Hai guys, kembali lagi dengan Kak Adam di sini. Kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Inggris jenis implikasi, ya. Nah, soal-soal jenis implikasi ini ada 3 jenis biasanya, ya. Yang pertama ada analogi, yang kedua ada tanggapan sesuai detail sama dengan materi atau kisi-kisi pertanyaan dengan detail. Yang ketiga, pertanyaan yang menanyakan tentang mana yang benar dan mana yang salah, sama lagi dengan yang sebelumnya. Cara mengerjakannya adalah seperti ini, ya. Pahami pertanyaan dulu. Wajib kalian harus paham betul yang ditanyakan apa. Yang kedua, cari kata kunci dari pertanyaannya, harus tahu juga ya, biar nggak membaca terlalu banyak. Yang ketiga, buat simpulan pribadi dari informasi yang kalian peroleh setelah membaca dari kata kunci tadi. Setelah kalian mencari kata kuncinya, kalian harus proses informasi yang kalian peroleh dari membaca ya. Yang nomor 4, seleksi jawabannya, oke? Nah, ini ada contoh teksnya. Sample application question. Nah, ini ada pertanyaannya. Nomor 1, the case of the almond tumbler is most analogous to which of the following? Jadi, kasus almond tumbler itu analogus, itu artinya bisa dianalogikan dengan yang mana dari berikut ini. Jadi, kata kuncinya otomatis adalah almond tumbler. Kita cari almond tumbler. Nah, ini ada almond tumbler ya. Ini sudah Kak Adam kasih stabilo warna biru muda, biar gampang dilihatnya. Analogi itu berarti kita cari yang sebanding atau yang mirip. Nah, kita pahami dulu almond tumbler ini kenapa. Perhatikan yang Kak Adam plat hitam ini. Ini karena kalau kalian sudah menemukan kata kuncinya, maka yang perlu kalian baca adalah kalimat-kalimat yang membahas kata kunci tadi ya. Bisa lompat-lompat, bisa cuma di sini saja. Harus teliti ya. Kita baca aja sekarang ya. One of the most sought after varieties. Jadi most sought after itu dicari, most paling. Jadi paling dicari. Variasi yang paling dicari was known as the almond tumbler. Jadi almond tumbler ini paling banyak dicari. Kalau sesuatu itu paling banyak dicari, bisa dibilang sesuatu ini merupakan sesuatu yang populer ya, atau lagi trending. Nah, seperti itu. A name presumably derived from the color of the birds. Jadi ini burung ya, almond tumbler ini burung. Warnanya itu menginspirasi nama almond tumbler. Almond ini ya, sepertinya warnanya ya. Karena Kak Ada nggak pernah tahu nih, tumbler itu warnanya seperti apa ya. Combine with the distinctive flight style. Jadi cara terbangnya itu khas sekali ya. Mungkin almond ini warnanya, tumbler ini adalah cara terbangnya. Oke, seperti itu aja langsung. Over the course of many generation, this bird was so manipulated. Jadi burung ini dimanipulasi. Dimanipulasi oleh siapa? Yang jelas oleh manusia ya. As to have a beak so small as to prevent the adult birds from feeding their offspring. Jadi burung ini dimanipulasi sehingga paruhnya itu kecil sekali dan nggak bisa memberi makan anak-anaknya. Jadi kasihan sekali ya burungnya ya. Karena dimanipulasi tadi, dia nggak bisa memberi makan anak-anaknya. Nah, kalimat terakhir menjelaskan bahwa burung ini populer. Walaupun dia memiliki defek-defek tadi ya. Atau kelemahan-kelemahan yang seperti nggak bisa memberi makan anaknya. Oke, kita dapat informasinya seperti ini ya. Almond tumbler itu merupakan burung yang populer. Warnanya bagus, cara terbangnya khas ya. Nggak enaknya sekarang, ini cuma satu ya, nggak enaknya tadi adalah nggak bisa memberi makan anaknya sendiri. Oke, jadi ada positif, ada negatif. Ada yang populer juga. Nah, seperti itu. Kita cari kasus yang sebanding. Kasus yang sebanding berarti harus populer, harus ada negatif, harus ada positifnya. Negatifnya di mana Kak Adam? Negatifnya harus berhubungan dengan kehidupannya atau proses hidupnya. Positifnya berhubungan dengan bagaimana dia bisa populer. Jadi apa yang membuat dia populer? Mungkin karena dia cantik, cara terbangnya bagus, seperti itu ya. Kita langsung ke pertanyaannya aja. Nah, ini sudah kembali ke pertanyaannya ya. Kita lihat ABC-nya. Yang A. A strain of wheat that can be grown in plentiful quantities but loses much of its nutritional value in the process. Wheat ini gandum ya. Gandum can be grown, bisa ditumbuhkan in plentiful quantities. Di jumlah yang luar biasa banyaknya. Jadi ada gandum yang bisa ditumbuhkan banyak banget. Tapi, but loses much of its nutritional value. Kehilangan nilai-nilai nutrisi. Jadi bisa ditumbuhkan banyak, cuman nilai-nilai nutrisinya berkurang. Ada positif, ada negatifnya. Cuman nggak ada populernya, ya kan? Bisa dibilang ini mirip ya. Coba kita lihat jawaban selanjutnya dulu. Kita simpan jawaban yang A. Yang B,
Arabian horses that are able to run at phenomenal speeds, ini bagus ya. Due to centuries of careful breeding, perkembangbiakan yang hati-hati, designed to enhance those physical attributes. Tidak ada negatifnya ya, hanya ada yang positif. Nah, yang B ini kita buang karena tidak sesuai dengan kasus Almond Tumbler ya. Ingat, Almond Tumbler tadi populer, ada positif, ada negatifnya. Yang C, vitamins that were purported to provide all of the necessary nutrients but have since been found not to be very effective. Vitamin yang dulunya dikira memiliki berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan, tapi ternyata tidak efektif. Menggunakan past tense ya, pakai were di situ. Oleh karena itu bisa dibilang yang C ini salah, karena hanya ada negatif. Positifnya itu dulu, sekarang tidak lagi positif, sekarang hanya negatif. Oleh karena itu yang C dibuang. Yang D sekarang, the Dachshund. The Dachshund is a popular breed of dog that is nonetheless prone to severe back problems due to weaknesses exacerbated by targeted breeding. Sama, dikembangbiakan secara tertuju ya, atau dengan target. Kelemahannya juga kelemahan secara fisik ya. Kelemahan di punggung disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh perkembangbiakan yang tertuju tadi. Nah, dia populer? Iya, dia populer juga. Jadi bisa dibilang jawaban yang D ini yang lebih tepat sebagai analogi kasus Almond Tumbler. Yang E, kita lihat dulu biar nggak terlalu ceroboh ya. The wild rock doves that are most commonly found nesting in the faces of cliffs far from human habitation. Jadi burung merpati yang biasanya ditemukan bersarang di tebing-tebing jurang yang jauh dari pemukiman manusia. Ini tidak ada positif sama negatifnya. Oleh karena itu jawabannya E ini kurang tepat. Nih, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal jenis kecuali atau exception. Nah, soal-soal jenis ini biasanya jarang sekali keluar. Cuman kalau keluar, ya semoga saja kalian sudah siap dengan melihat video ini. Nah, cara mengerjakannya yang pertama adalah kalian harus paham dulu pertanyaannya. Pahami dengan betul ya yang ditanyakan ini apa. Yang kedua, cari kata kuncinya. Kalian harus tahu yang harus kalian cari dari pertanyaan tadi itu di bacaan kata yang mana, seperti itu ya. Yang terakhir, kalian harus bisa menyeleksi jawaban sesuai dengan informasi yang kalian peroleh dari bacaan dan pertanyaannya. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya. Nah, ini nomor 1, based on the passage, which of the following is not an example of a work of art that could be considered literature? Based on the passage, tergantung teksnya, which of the following is not an example of work of art? Mana dari berikut ini yang bukan merupakan karya seni that could be considered literature? Jadi karya seni yang merupakan sastra. Nah, seperti itu. Maka kita perlu mengetahui sastra itu apa dan karya seni seperti apa yang dideskripsikan oleh sastra. Kita langsung cari dulu. Kata kuncinya bisa dua, a work of art atau literature. Tinggal kita lihat yang ada yang mana. Oke, kita sudah di teks ya sekarang ya. Kita lihat work of art di sini tidak ada, yang ada hanyalah literatur. Kita lihat dulu, literatur sudah ada dari paragraf pertama. Though the term literature seems as though it would be simple to define, walaupun istilah literatur itu terlihat mudah didefinisikan. Terlihat mudah didefinisikan, bisa dibilang bahwa literatur ini susah ya. Cuman dia nggak langsung bilang susah. Seperti itu ya. Kita langsung kalimat kedua sekarang. Imam Jafar al-Sadiq itu ya. Imam Jafar al-Sadiq, a Muslim philosopher who lived during the 8th century, wrote that literature is the garment. Garment itu baju atau gaun yang dipakai untuk mempercantik atau memperbagus ya, seperti itu. Which one puts, yang dikenakan seseorang, on what he says or writes, kepada yang dia katakan dan dia tulis, so that it may appear more attractive. Jadi yang dikatakan dan dia tulis itu menjadi atraktif, seperti itu ya. Berarti bisa dibilang sastra itu misalkan seperti sebuah baju hias yang dikenakan ke apa yang seseorang ucapkan dan seseorang tulis agar menjadi lebih menarik. Nah, kebayangkan ya, misalnya saja puisi. Nah, puisi itu kan biasanya dibikin menarik ya, kata-katanya berirama, lalu kadang-kadang ada kata-kata yang jarang kita temui dalam bahasa Indonesia seperti itu agar pembacanya tertarik. Pada dasarnya, puisi itu seperti kalimat biasa, cuman dipercantik dengan kata-kata yang jarang digunakan dan kata-kata yang berirama. Kan seperti itu. Oleh karena itu, puisi merupakan sebuah karya sastra. Dengan logika seperti ini, kita bisa mulai mencoba menjawab soalnya. Oke? Kita langsung saja ke soalnya. Ya, yang A. ABC-nya langsung ya. A. Comic book that tells the story of a Greek myth. Jadi, buku komik. Buku komik itu kan aslinya menceritakan sebuah cerita. Namun, di buku komik tadi itu ada gambaran-gambaran orangnya. Ada yang keren, ada yang cantik, ada yang lucu. Kan pada dasarnya buku komik itu merupakan sebuah cerita dan dipercantik dengan gambar-gambar tadi. Oleh karena itu, A merupakan contoh dari karya sastra. Ingat, di soalnya kita disuruh mencari yang bukan merupakan karya sastra. Oleh karena itu, yang A ini kurang tepat. Oke? Yang B,
transkrip pengadilan, court transcript, court itu pengadilan ya. Nah, transkrip pengadilan ini biasanya nggak boleh dipercantik ya, jadi harus ditulis apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi di pengadilan. Kalau dipercantik atau didramatisir, bisa-bisa apa yang terjadi di pengadilan tadi itu tidak tertulis apa adanya, ada yang dilebih-lebihkan, seperti itu ya. Oleh karena itu yang B ini bukan merupakan contoh literatur. Kita coba lihat ke opsi C dan D dan E, siapa tahu ada yang mirip ya, atau ada yang tidak sesuai dengan definisi literatur yang tadi. Yang C, play that recounts the dissolution of a marriage. Perceraian itu memang biasanya ditulis apa adanya, hanya saja di sini menggunakan kata play. Play itu artinya drama atau sama seperti film. Nah, seperti itu. Nah, namanya juga film ya. Film kan pasti ada yang lebih-lebihkan. Oleh karena itu yang C ini merupakan karya sastra. Sedangkan yang dicari tadi kan bukan merupakan karya sastra. Seperti itu ya. Yang C kita singkirkan lagi. Yang D sekarang, a dramatic retelling, penceritaan kembali yang dramatis, lagi-lagi ini merupakan karya sastra ya, karena ada dramatisnya. Yang E, sebuah novel. Seperti yang kita tahu, novel itu merupakan karya sastra ya. Aku rasa semua orang juga udah tahu kenapa ya. Karena novel itu istilahnya adalah cerita yang fiktif dan didramatisir agar menarik perhatian, kan seperti itu. Nah, otomatis jawaban yang tersisa adalah yang B. Nah, seperti itu ya cara mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jenis exception. Semoga bisa membantu, semoga kalian sukses di UTBK-nya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Selamat ber-UTBK, semoga kalian sukses selalu. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.